kembali lagi di Psikologi Ngobrol Asik bareng aku Jihan sebagai host 1, aku Putri sebagai host 2. Jadi kalian berdua tuh bakalan pimpin podcast hari ini yang dimana kita tuh bakal ngebahas teori yang tadinya berat banget jadi ringan banget kayak kapas gitu. Bener banget tuh Jihan, ini itu kayak ransel mahasiswa yang masuk kelas pagi. Ringan banget, isinya itu cuma semangat dan charger aja. Aduh mau sedih tapi benar juga sih. Tapi kita balik aja ke topik yang tadi ya, yang dimana kita tuh mau ngebahas tentang kayak ya ampun, siapa sih yang nggak pernah ngikutin tren sekarang ini? Semua orang pasti udah pernah ngalamin tuh namanya ngikutin tren ya. Dan di sini itu kita bakal ngebahas kenapa sih manusia tuh sering banget ikut-ikutan tren. Dan ternyata di sini itu kita tuh bakal bahas dalam teori psikologi loh. Dan bukan sembarang teori, ini tuh teori dari Albert Bandura ya, yang dikenal sebagai Bapak Sosial Kognitif. Kita bakal ngebahasnya bareng narasumber kece kita. Berarti langsung saja ya. Oke, kita langsung saja panggil Kak Denny. Halo. Aduh, terima kasih ya sudah undang saya di podcast kali ini. Senang sekali ya saya berada di tengah-tengah teman-teman nih di sini nih. Kak, aku tuh pernah banget loh ngikutin, kan tadi kita kan nggak ngebahas ini kan teori dari Albert Bandura. Jadi aku tuh pernah ngikutin tren yang trennya itu yang viral-viral sekarang itu loh, yang buat velocity kalau nggak salah yang kayak gini-gini. Tapi kok pas aku nyoba kok nggak kayak orang-orang, tapi videonya tuh aku tuh malah jadi kayak kanebo kering. Aku langsung main ikut-ikutin aja walaupun aku nggak tahu nggak ngapain ya, udah penting aku udah lihat aku ikutin gitu. Nah, itu memang contoh real sih dalam kehidupan kita saat ini ya. Dimana kita tuh sering sekali ya mengikuti tren-tren yang sedang terjadi, yang tadi tuh contohnya velocity itu kan tren-tren di TikTok ya. Itu tanpa kita sadari itu kita melakukannya tanpa alasan. Iya, Tetapi benar banget. Tetapi ini bisa dijelasin loh lewat teori yang tadi, teori dari Albert Bandura yang kita kenal sebagai teori social learning. Oke, dari tadi kita tuh langsung to the point aja ya. Sebenarnya apa sih itu teori dari Albert Bandura? Nah, ini penting nih guys ya, kita perlu tahu ya apa itu teori dari Albert Bandura. Nah, sebelumnya Albert Bandura ini adalah seorang tokoh psikologi yang berasal dari Kanada, Amerika. Nah, teorinya yang dikenal itu yaitu teori social learning atau teori belajar sosial. Nah, jadi kita itu belajar itu bukan saja dari pengalaman kita, tetapi dari pengalaman orang, yaitu mungkin perilakunya seperti itu. Oh, oke. Oh, berarti di sini tuh kita tuh belajar bukan cuma dari lihat aja ya. Ya, betul sekali. Kita itu tidak belajar cuma dari lihat saja, tapi kita mengamati dan juga kita meniru. Nah, dari teori Albert Bandura ini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perhatian. Atensi ya. Ya, atensi. Yaitu kita fokus pada sesuatu yang kita lihat. Dan kedua itu retensi. Kita menyimpan dalam ingatan kita, kayak kita ngerekam ya, kayak kalau di HP kan kita ngerekam gitu ya, nah, seperti itu. Dan yang ketiga reproduksi, itu kita meniru apa yang sudah kita lihat dan juga yang terekam dalam pikiran kita. Dan yang terakhir ini motivasi. Nah, ini penting nih, apa sih motivasi kita untuk meniru sesuatu yang kita lihat itu? Kayak motivasinya tuh mungkin karena tren tadi yang velocity gitu, atau ingin dapat pujian, atau ingin dapat mencari validasi dari seseorang gitu. Mungkin seperti itu. Oh, betul banget nih Kak Den. Jadi yang dijelasin Kak Den itu aku tuh pernah ikut loh yang tren TikTok itu. Jadi aku tuh ingin ikutin tren TikTok itu jalan sambil mundur gitu. Nah, kata orang tuh kalau ikut tren TikTok itu biar ngerubah moodnya itu tuh jadi bagus. Pas aku ikut tren itu, aku tuh kayak langsung nabrak tiang gitu loh. Ya kan jalannya mundur tadi tuh kan. Jalannya mundur kan, jadi nggak lihat Jadi ya. aku sih juga bukan pernah sih, tapi baru aja kemarin aku ngikutin tren yang garis S-line yang merah-merah itu loh. Aduh, Itu kan lagi viral-viral banget ya kan? Aku tuh malah nggak searching dulu nih ini sebenarnya artinya apa sih gitu. Aku langsung buat aja gitu walaupun aku nggak tahu ini apa. Dan akhirnya pas sudah aku buat, ini kok yang komen banyak banget yang negatif jadinya aku kayak aduh, yang niatnya mau lucu-lucuan malah jadi kayak kena cyberbullying gak sih? Ya, betul
Oke nih Kak, jadi di sini kan kita udah dapat gambaran umum dari teorinya ini kan. Iya. Terus dari teorinya Bandura ini berarti bisa terkenal karena eksperimennya juga kan? Nah, ya betul sekali. Albert M. Bandura ini terkenal melalui eksperimennya. Dia melakukan eksperimen itu bersama teman-temannya. Nah, eksperimen ini itu di mana Albert Bandura dan teman-temannya itu menunjukkan sebuah video kepada anak-anak. Nah, dalam video itu isinya itu orang dewasa yang sedang memukul dan menendang sebuah boneka yang bernama Bobo. Makanya nama eksperimen itu eksperimen Bobo Doll. Dan eksperimen itu dilakukan pada tahun 1961. Nah, ketika mereka menontonkan video itu terhadap anak-anak, alhasilnya anak-anak pun itu meniru, dimana mengikuti, dimana Albert Bandura ini memberikan sebuah boneka yang persis kayak dalam video itu, dan anak-anak itu pun meniru, yaitu menendang dan memukul, bahkan ada yang lebih agresif lagi, dan juga ada yang menggunakan kata-kata kotor seperti itu. Berarti dari cuma nonton doang, anak-anak itu bisa ikut-ikutan ya? Nah, itu betul sekali, bahwa memang bukti nyata ya bahwa tontonan itu bisa merubah atau bisa membentuk suatu perilaku, bahkan dalam anak-anak kecil yang belum tahu apapun itu, baik itu perilaku buruk ataupun baik. Dan sekarang tuh kayaknya pernah viral deh yang namanya Skibidi Toilet. Jadi anak-anak tuh pada ngikutin tren itu tadi. Makanya orang tuanya ada sebagian yang kayak khawatir nih, apa sih yang anaknya lakuin ini. Padahal ya mungkin karena ini ya nonton video tadi, makanya dia ngikutin gitu. Walaupun dia sebenarnya nggak tahu apa itu sebenarnya itu tren itu, ya udah dia yang penting ikutin aja, lihat terus ditiru ya. Ya, betul sekali. Memang benar sih, kita itu perlu perlu mengontrol diri untuk menonton sesuatu. Kita perlu cek dulu apa nih tontonannya, apakah ini baik atau tidak, dan juga kepada anak-anak kecil ya, dan karena mereka itu belum tahu apa-apa gitu, makanya perlu kita bijak dalam menunjukkan sebuah tontonan kepada anak-anak. Kalau dari teori Albert Bandura tadi itu kan, kenapa tuh orang tuh makin semangat ngikutin tren walaupun dia itu udah tahu hal itu sesuatu yang salah, tapi dia makin terus jadi ya. Kalau kata selebgram yang aku dengar mereka tuh malah lebih senang, mereka tuh lebih lebih dihujat, dan mereka lebih enak gitu. Maksudnya dari segi endorsement mereka dapat banyak gitu, jadi engagementnya tuh bakalan naik, jadi dia tuh bakal naik daun walaupun perilaku yang maksudnya tindakan yang tadi itu salah gitu. Nah, betul sekali ya. Memang dalam teori Albert Bandura pun menjelaskan itu ada istilah disebut reinforcement atau penguatan. Itu bisa positif loh. Misalnya seseorang nih posting sesuatu video, tapi banyak dapat hujatan negatif. Tapi itu bisa menjadi penguatan karena mungkin dari postingan itu dan dari mendapatkan hujatan kan naik kan? Akunnya makin naik kan? Gitu. Akhirnya kan banyak yang ingin endorse gitu kan. Contoh lah salah satu kasus yang kemarin mungkin teman-teman ingat, live mandi lumpur. Oh iya, itu tuh kemarin kan? viral banget ya yang di TikTok yang siaran langsung itu. Ya. Itu kan banyak dapat hujatan loh. Tetapi dia tetap melakukannya karena banyak yang kasih gift gitu, dari hujatan tetap aja ditonton kan. Iya sih. Dan orang bakal tetap ngasih hadiah ke dia walaupun kan? tadi sesuatu yang dilakukan ini ya ngapain gitu. Ya betul. Itu sih, itu juga sudah dijelaskan dalam teorinya yang tadi istilahnya tuh reinforcement atau penguatan. Jadi reinforcementnya itu nggak hanya pujian doang, tapi bisa berupa sesuatu yang mungkin ya bisa dibilang kembali ada harganya gitu. Iya, betul sekali, betul. Memang itulah motivasi motivasi sosial gitu. Dan itu cenderung membuat kita itu semakin melakukannya. Jadi perilaku kita pun akhirnya terbentuk karena ya tadi motivasi sosial itu sangat mempengaruhi. Begitu sih. Oke nih Kak Den, berarti dari teori Bandura ini tuh bisa diterapin di dunia pendidikan ya? Nah, betul sekali. Pembelajaran sosial itu bukan di luar dari dunia pendidikan, tetap dalam pendidikan pun diterapkan. Misalnya seorang guru nih, dia datang di waktu yang selalu tepat, di waktu yang tepat. Nah,
jika dia sering melakukannya itu, pastinya siswa-siswa ini pun akhirnya meniru. Ya, secara nggak langsung mereka Secara nggak ngikutin langsung apa yang ngikutin. dilakuin gurunya tadi. Bisa jadi seorang guru ini memberikan reward kalau misalnya seorang siswa ini datang di waktu yang tepat, dikasih misalnya nilai gitu kan, nilai Iya. tambahan atau dalam bentuk barang misalnya makanan atau minuman atau snack-snack gitu. Berarti di rumah itu udah pasti dong, karena kan secara rumah kan sekolah pertama ya, bagi anak-anak ya, terutama bagi anak-anak untuk di lingkungan rumahnya. Pasti kan mereka belajar sesuatu gitu ya dari orang tuanya. Ya, betul sekali. Memang dalam keluarga itu menjadi sekolah pertama bagi seorang anak, dan orang tua ini menjadi model utama, di mana seorang anak ini banyak belajar dari perkataan maupun tindakan dari orang tua. Makanya orang tua itu menjadi panutan bagi anak. Sama juga di sekolah, di pendidikan ini menjadi panutan bagi siswa-siswanya. Berarti ini teorinya ini berlaku untuk pendidikan juga, Bukan dan cuma di pendidikan. iya, tapi di lingkungan rumahnya pun juga berlaku teori ini. Ya, betul sekali. Kalau menurut Kak Denny itu sendiri, teori tadi ya yang social learning itu, menurut Kak Denny itu relevan nggak sih di era sekarang ini, apalagi kan era digital sekarang ini ya, semuanya serba instan, segala macam bisa kita akses dengan cepat. Mungkin sesuatu yang dilakuin orang dari luar negeri ataupun dari luar mana gitu, kita bisa lihat dengan hanya kita buka HP doang gitu. Ya, betul sekali. Memang teori ini masih relevan, di mana dunia saat ini kan sudah sangat cepat ya, apalagi sudah ada media sosial gitu. Dan memang teori ini masih bisa diterapkan. Kayak contoh TikTok gitu kan, tren dari TikTok ini kan banyak kan dari luar gitu kan, dan tanpa kita sadari pun kita mengikutinya gitu, seperti itu. Dan memang sangat relevan, masih sangat relevan dengan dunia saat ini. Jadi mungkin hal itu ya yang membuat kita itu bisa belajar kapan saja, di mana saja itu Ya, kan ya. betul sekali. Memang teori ini sebenarnya ini sudah ada dalam diri kita. Iya. Sistem pembelajaran kita meniru orang. Dan memang betul kita belajar itu di mana saja, dan kapan saja, dan dengan siapa saja, bahkan yang kita tidak kenal sekalipun. Dengan tadi itu yang sangat universal ya, sangat luas, udah pasti bakal ada dampak negatif nggak sih dari era sekarang ini? Ya pastinya ada dampak negatifnya. Itu kembali ke kita sih, bagaimana kita itu Kontrol diri kontrol kita ya. diri. Apakah kita meniru ini baik tidak untuk kita gitu, baik tidak untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi perlunya kita kontrol. Iya, berarti kuncinya ada di diri sendiri juga Ya, sih. betul sekali. Artinya walaupun pembelajarannya tanpa kita sadari, perlu juga kita istilahnya Menelaah dulu, searching dulu. Apakah misalnya di TikTok nih, tren ini berdampak negatif enggak kalau misalnya dilakukan oleh Iya, saya? kayak aku tadi yang awal kan. Akhirnya kan kita ngikutin itu kan tanpa kita mikir dulu kan, langsung Iya, kita ngikutin. betul sekali. Karena ngikutin orang kan ya, Iya. ya udah kita ikutin aja. Kayak aku tadi di awal, yang dampaknya ya aku kena cyberbullying yang buat aku mungkin sedikit merasa down gitu karena hal tersebut tadi itu. Iya. Makanya makanya masih sangat relevan di zaman saat ini. Nah, jadi teman-teman perlu diingat ya guys, bahwa teori dari Albert Bandura ini masih bisa kita terapkan, tetapi kita perlu kesadaran ya, kesadaran. Kesadaran diri untuk mengontrol itu tadi Ya, ya. kita itu harus mengambil yang positif Positifnya saja. aja. Positif saja. Jadi kita harus menjadi peniru yang baik. Seperti itu. Ya kita tahu dulu nih, kita mau niruin apa dulu nih. Kalau misalkan kita mau niruin sesuatu yang negatif, ya pasti itu akan berdampak negatif juga ke diri kita kan. Thank you banget nih Kak Denis. Jadi hari ini kita tuh bener-bener insightful gitu dari Kak Denis, penjelasan dari Kak Denis. Jadi kita tuh paham banget, ternyata kita tuh belajar hanya dengan minum itu bisa dibilang belajar loh padahal ya. Jadi pada intinya teman-teman, kita tetap harus mengontrol diri, dan juga harus
cari tahu dulu apa yang sedang terjadi dan dampaknya seperti apa. Gitu aja sih. Bener banget. Oke, makasih banget ya Kak Denny udah banyak meluangkan waktu untuk menjelaskan hari ini. Saya juga terima kasih ya sudah mengundang ya. Sudah mengundang saya. Kita yang makasih karena dengan penjelasan juga Kak Denny dapat tadi banyak kita penjelasan dari Kak Denny kan. Terima kasih juga. Oke, mungkin itu saja dari podcast kita hari ini dan bye bye. Bye.